Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, senang sekali kami kembali lagi ke hadapan Anda dalam kajian hati. Masih ada saya Deswita Maharani dan juga ada Ustadz kita yang tercinta Ahilman Fauzi yang tentunya hadir bersama para bunda dan para jamaah di Masjid As-Sofia Bogor. Malam hari ini kajian hati hadir dalam tema cinta tak selalu mudah tapi kesetiaan bernilai ibadah. Masya Allah, kami persilakan A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bunda. Iya A. Cinta tak selalu mudah, tapi kesetiaan bernilai ibadah. Rumah tangga itu harus punya fondasi yang namanya cinta. Cinta itu adalah rasa yang diberikan oleh Allah kepada setiap hambanya, yang dengan perasaan cinta itu harusnya membuat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cinta yang sejati. Itulah cinta yang hakiki. Kalau bunda bertanya, Aa, sudahkah tepat perasaan cinta saya di rumah tangga? Cek. Apakah kebersamaan bunda dengan suami selama ini membuat bunda makin dekat dengan Allah atau tidak? Rumah tangga bukan hanya tentang hidup bersama di dunia, tapi rumah tangga tentang tangga berharga untuk sampai menuju surga. Maka rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Betul apa betul? Kata Nabi, siapa suami yang paling baik? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya seorang suami yang paling sayang sama keluarganya. Dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku. Bunda jadi istri solehah, ibadah atau bukan? Ada pahalanya? Masya Allah. Kata Nabi, barang siapa seorang istri sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan taat patuh kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Maka kesetiaan menjadi nilai yang tak boleh dihilangkan di rumah tangga. Biasanya yang sering berpaling istri atau suami? Jangan suka nuduh begitu bunda. Aa, siapa yang sering berkhianat, siapa yang sering berpaling? Dia yang di hatinya lupa ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mencintai seseorang seperti menggenggam pasir. Pada akhirnya semakin kau genggam, semakin kau kehilangan pasirnya. Cinta memang tidak mudah, tapi kesetiaan selalu bernilai ibadah. Semoga apapun yang bunda hadirkan selama ini, Allah berikan pahala terbaik. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kajian hati. Saatnya kita untuk mendengarkan cerita dan kisah karena pemirsa juga dan para bunda di sini sudah tahu bahwa kami selalu menghadirkan orang-orang yang memberikan inspirasi dari kisah-kisah mereka. Untuk itu kita persilahkan mendengarkan kisah dan ceritanya Rey Utami ini yang luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Rey Utami, bisa dipanggil Rey. Kisah beberapa tahun lalu pada saat dulu pernah terpuruk kondisi ekonomi. Sebelum COVID saya pernah di rekening ATM saya tuh cuma 60.000.
Pada saat itu ya harus memutar otak, jual aset semuanya untuk menghidupi keluarga, membayar gaji karyawan, juga untuk anak-anak, beli susu dan lain-lain. Saya jual nasi uduk pada saat itu karena kan kondisi ekonomi harus membantu keluarga. Alhamdulillahnya bagi saya pas COVID itu malah menjadi berkah. Jualan saya jadi laku, kemudian suami saya ada klien, kemudian meningkat pesat alhamdulillah. Tapi seiring saya meningkat pesatnya ekonomi saya, tetapi malah ujian datang di keluarga saya. Jadi dia mungkin tergoda dan lain hal, akhirnya melakukan hal-hal yang seperti menduakan istri, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dan itu berlangsung lama. Ini saya hanya bisa buka di sini, nggak buka di tempat lain, karena saya yakin saya datang ke sini bisa dapat pencerahan dari Ustadz. Itu aja. Selama ini saya memaafkan karena anak masih kecil, anak juga banyak ya, kebetulan anaknya banyak, masih kecil-kecil, jadi tidak mungkin saya egois gitu kan, hanya karena melihat suami seperti itu terus meninggalkan rumah dan meninggalkan anak. Tapi alhamdulillah sudah mau 9 tahun Pernikahan. iya. Sudah mau 9 tahun, sudah sabar dan alhamdulillah bisa sampai detik ini, bisa bertahan. Bagaimana saya harus sebagai seorang istri gitu kan, sedangkan suami tidak tidak sempurna, dan saya juga pasti tidak sempurna sebagai seorang istri, pasti banyak kekurangan, makanya mungkin beliau masih mencari-cari atau seperti apa. Jadi harus seperti apa saya untuk tetap bisa tersenyum, bahagia bersama anak-anak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, yang pertama sabar untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga adalah sesuatu yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar itu tidak ada batasnya, karena pahala sabar pun tidak ada batasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran di surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu adalah orang yang akan Allah berikan pahala tanpa batas. Memilih bertahan walaupun terluka, memilih bertahan walaupun sakit, dan tentu dengan mempertimbangkan ada perubahan dalam diri pasangan, itu adalah kebaikan. Walaupun tidak mudah. Ada istilah pergi sulit, bertahan sakit. Betul? Tapi manusia memang tidak ada yang sempurna. Betul? Kita menuntut suami kita sempurna, hayu atuh. Kita sempurna atau tidak? Suami kita manusia, punya salah. Kita manusia, punya salah. Siapa yang paling banyak salah? Kita atau suami? Suami lagi aja, mumpung gak ada suami. Selalu merasa paling benar. Bunda sayang, ayo belajar. Suami kita punya salah, iya. Tapi boleh jadi kita pun juga punya salah. Maka berangkat dari sabar, kemudian sadar. Tuh. Apa yang pertama? Sabar, kemudian sadar. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak. Tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu saat mendaki. Betul? Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya. Tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Jangan pernah mencari yang sempurna. Hanya ada satu hal yang tidak akan pernah kita temui. Apa? Sempurna.
mudah-mudahan yang tetap memilih bertahan untuk menjaga keutuhan rumah tangga, semoga Allah berikan kekuatan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ada satu doa yang kalau bisa doa ini Bunda amalkan agar hati ini ditetapkan dalam kebaikan. Condong sedikit, tetap lagi. Condong sedikit, tetap lagi. Angkat kedua telapak tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, di atas jalanmu. Amin. Semua pilihan akan jadi baik kalau disandarkan kepada siapa? Allah. Allah. Tapi semua pilihan akan jadi buruk kalau tidak disandarkan kepada Allah. Semoga di hati ini tetap ada Allah. Manusia bisa datang dan pergi, tapi Allah tak boleh pergi di hati. Jadi awal mulanya tuh pas aku hamil 9 bulan, seminggu mau melahirkan. Minggu depan mau melahirkan ada janjian pada saat itu. Sempat berpikir, setelah melahirkan saya sepertinya ingin menyudahi rumah tangga ini. Tapi saya harus sabar dulu karena lagi mau melahirkan dulu. Takutnya nanti kalau berpisah sekarang malah nanti anak saya nggak punya bapak gitu. Ya kita nggak bisa menyalahkan satu sisi dari pelakornya doang, tapi juga dilihat dari suaminya juga, terus juga dari sisi istri sahnya juga, ya kan? Berarti ada peran dari ketiga ini. Mungkin saja sayanya dari sisi ada kekurangan, mungkin sayanya sibuk sehingga suami tidak diurus, atau dari sisi si suaminya ingin merasakan sensasi yang lain, atau juga dari sisi pelakornya memang niat menggoda gitu kan.